Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama, Kak Bedu, Kak Jahra. Perkenalkan mah, saya Anissa Islami. Lagi galau nih mah. Nisa mau nanya, sekarang kan di media sosial ini kan lagi rame ya mah, lagi marak-maraknya berita tentang LGBT ya mah, dimanapun ada itu. Nisa paham kalau secara umumnya LGBT itu perilaku yang dilarang gitu oleh agama kita, yaitu agama Islam. Pertanyaannya itu, apa sih mah bahayanya LGBT dalam kehidupan bermasyarakat? Mohon bimbingannya Mama. Wassalamualaikum. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir tentunya untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih. Ya, adik-adik muda, teman-teman saya nih satu angkatan nih sejarah. Masya Allah. Segar-segar. Iya. Angkatan mana? Saya Kita tahu. angkatan kuliah, dia diangkat jadi anak. Diangkat jadi anak. Enggak, ini teman-teman dari, kita tanya aja langsung dari mana Iya, ya. silahkan. Dari mana ini teman-teman? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Suaranya udah kayak suara musabakoh tilawatil Quran. Wow. Tadi sebelum acara ini dimulai, beliau melihat sebuah video nih mah. Yang di situ ada seseorang yang sedang resah dan galau hatinya karena maraknya LGBT. Artinya naon? Artinya. Artinya lagi bete. Bukan dong. Artinya nih mah L lesbian, G, gay, B, biseksual, T, transformer. Transgender. Transgender mah. Iya. Transgender. Jadi LGBT ini lagi marak pemberitaannya di media sosial. Dan akhirnya dia resah, galau, khawatir ini berdampak negatif dalam kehidupan dia. Nah, makanya juga dalam kehidupan bermasyarakat juga nih, Ma. Ini apa sih bahayanya LGBT dalam kehidupan bermasyarakat dan juga tentunya dari sudut pandang agama sendiri ini, Ma? Silahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang lagi rame dibicarakan tentang LGBT. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya sering banget ngomongin ini. Yang namanya LGBT itu bagaimana sih dalam pandangan Islam? Ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Benar nggak, Jahra? Bagi orang yang pro mengatakan, ini kan HAM.
hak asasi manusia. Biarin aja dia punya keinginan begitu. Kan kagak nyusahin orang. Tuh kata dia yang menerima. Kata mereka yang pro dengan LGBT. Masya Allah. Itu kan hak ajasi kita. Mau ngapain kek? Tidak menyusahkan orang kok. Kemauan kita. Tapi orang yang kontra mengatakan. Itu penyakit loh. Dosa loh. Tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Masya Allah. Kalau dulu, zaman dulu, yang namanya LGBT itu, kalau ada orang seperti itu, kadang-kadang malu bertemu dengan orang. Takut dihina orang. Takut jadi sampah masyarakat. Tapi zaman sekarang ditampakkan, bahkan kadang-kadang bangga. Bahkan dunia mengakui bahwa golongan seperti ini memang ada. Yang namanya LGBT bukan baru sekarang adanya. Dahulu kala di zaman Nabi Lut alaihissalam. Ada orang-orang yang LGBT. Ternyata ini perbuatan dosa. Ini perbuatan maksiat diharamkan dalam agama. Kenapa? Menyalahi fitrah manusia. Allah mentakdirkan kita manusia berpasang-pasangan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. An-Nahl 72. Allah jadikan kalian buat laki-laki pasangan. Yang namanya pasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Jadi fitrah kita manusia, kata Allah, berpasangan. Anda silakan lihat lagi dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata Allah, hai manusia, kalian asal kejadiannya laki-laki dan perempuan, lahirlah kalian. Masya Allah. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan manusia ditakdirkan oleh Allah fitrahnya manusia. Berpasangan laki-laki dan perempuan, berhubungan badan, lahirlah laki-laki perempuan. Anda lihat lagi An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan asal kita manusia dari jiwa yang satu Nabi Adam diberikan pasangan Siti Hawa, lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa fitrah manusia laki-laki dengan perempuan secara seksual. Artinya kalau ada LGBT, orang tadi menyalahi fitrah daripada yang Allah berikan kepada kita. Menyalahi aturan agama. Artinya mereka berdosa. Dalam Islam hukumnya adalah haram. Ini adalah penyakit. Anda silahkan lihat dalam Al-A'raf 80-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Ternyata kaumnya melakukan di negeri Sodom ada yang sodomi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Lut menegur mereka, kenapa kalian melakukan ini yang belum pernah terjadi di alam dunia selama ini? Kenapa kalian mencintai laki-laki bukan mencintai perempuan? Artinya Nabi Lut telah meluruskan mereka bahwa itu yang mereka lakukan dosa. Lalu Allah murka dengan mereka. Suatu subuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Lut meninggalkan negerinya, semua keluarganya, tapi Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun istrinya yang mendukung LGBT tadi dihancurkan oleh Allah. Lalu mereka ditimpuk dengan batu yang bertubi-tubi, dibalikan bumi mereka, luluh lantaklah mereka. Artinya maaf dalam tanda kutip. Dengan ayat 83-84 ini jelas bahwa orang yang LGBT dalam Islam sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah menghancurkan mereka. Bagaimana akibat yang ditimbulkan? Maaf. Yang harusnya laki-laki dan perempuan berhubungan badan, mereka memiliki turunan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan, punya turunan nggak mereka? Bahkan banyak penyakit yang datang. Tidak sedikit selama ini. Penyakit bermacam-macam datang. Karena apa? Karena salah mereka berhubungan badan,
tidak sesuai dengan aturan yang Allah ajarkan kepada kita. Tidak dengan pasangan mereka. Penyakit yang sulit untuk disembuhkan, misalnya HIV. Sulit untuk disembuhkan. Sampai detik ini belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV. Akibatnya apa lagi? Masya Allah. Tidak sedikit. Yang disebut dengan Raja Singa. Tahu nggak Raja Singa? Raja Singa itu dari kemaluannya bernanah. Bau luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang LGBT. Kemudian bagaimana lagi? Pergaulan di masyarakat itu akan rusak, akan hancur. Masa laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Tidak layak. Makanya dalam Islam adanya pernikahan karena oleh Allah ditakdirkan manusia, difitrahkan manusia, laki-laki menyukai perempuan sehingga terjadilah yang namanya perkawinan. Allah pun berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Kenapa laki-laki menikah dengan perempuan? Biar sakinah, tenang dan tentram diberikan oleh Allah kepada mereka hati yang tenang, yang tentram. Masya Allah, mawaddah warahmah. Tapi kalau laki-laki perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, adakah sakinah dalam rumah tangga mereka? Enggak bakal. Karena melawan aturan Allah. Tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Karena mereka melawan aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, kata mereka, ulama yang pertama mengatakan, hukuman bagi mereka harus dibunuh. Rasul mengatakan, orang yang melakukan LGBT ini, Rasul mengatakan, kalau kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka dengan pasangan mereka. Karena mereka merusak tatanan agama. Mereka merusak kehidupan manusia. Mereka merusak fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Justru mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah. Artinya mereka melawan kehendak Allah. Makanya Rasul mengatakan harus dibunuh, kata Rasulullah seperti itu. Jelas bahwa agama sudah melarang LGBT ini ya, Mas. Ya, Dan mengharamkan. dampaknya juga sudah sangat jelas di dalam masyarakat. Betul. Ini merusak tatanan kehidupan. Betul. Tentunya, Mas, ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Mas, tentang pembahasan tentang LGBT ini. Pemirsa jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.